Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya kenikmatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat yang bisa kita rasakan tanpa pernah kita angan-angan, tanpa pernah kita ingat-ingat, yaitu nafas, setiap detik, tarian dan hembusan nafas di dalam hidup kita. Itu adalah Rahman Rahimnya Allah, agar kita sebagai insan yang beriman, manusia yang mempunyai pikiran yang suci, bisa berpikir betapa banyak, betapa luas nikmatnya Allah, agar kita jangan pernah meninggalkan syariat-syariat Islam, tiang-tiang Islam, pondasi-pondasi Islam, yaitu menjalankan sholat 5 waktu setiap hari dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ketika nafas dihembuskan dan ditarik, kita selalu barengin dengan zikrullah, maka ini akan menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keimanan di dalam hati yang kuat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah di dalam siratal mustaqim, sehingga bisa menjauhi segala larangan-larangnya Allah dengan ridho dan kasih sayangnya Allah bersama kita selaku orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, cahaya kita, panutan kita, kekasih kita, yaitu baginda agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di dunia ini, saat ini, sampai di yaumil qiyamah, agar kita bisa memberikan suatu kehidupan yang lebih baik dan bisa menata hidup
dengan semestinya yang sudah diinginkan atau yang dikarepkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah dajjal, sehingga kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah abadan abada sallallahu amin amin ya rabbal alamin. Saya juga menyapa para sahabat-sahabat lover Gus Hasim Asrori. Saya juga menyapa sahabat-sahabat lover Padepokan Cahayaning Jagat. Dan saya juga menyapa para lover Geomania dimanapun berada, yang berada di Indonesia, yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan ruhani, dan mudah-mudahan diberkahi umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga menyapa para janda-janda ini. Pokoknya setiap konten, setiap video yang saya tayangkan, maka harus ada janda yang disebut. Kalau tidak ada janda yang disebut, maka di sini sepaneng kalau bahasanya ini. Jangan sepaneng-sepaneng, karena pada hakikatnya siapa lagi yang ingin menghibur para janda-janda kalau bukan saya? Karena pada hakikatnya para janda ini adalah wanita yang teraniaya sehingga menjadi janda. Jangan menjadi janda yang kedua kali. Kalau sudah terlanjur gimana Gus? Ya sudah, jangan menjadi janda yang ketiga kali. Mudah-mudahan panjenengan cukuplah menjadi janda sekali aja. Kalau udah terlanjur 2 kali, ya sudah, jangan yang menjadi 3 kali. Dan mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh, imam yang baik yang bisa membimbing di dalam rumah tangga yang akan dijalani, dan dijadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan saya juga menyapa para duda semuanya, yang duda mudah-mudahan diberkahi oleh Allah hidupnya, dan mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah ini yang solihah, sehingga menjalani rumah tangga yang kedua kali atau yang ketiga kali ini, karena udah terlanjur 2 kali gagal menjadi duda, makanya ketiga kali. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan yang jombloan, jomblowati, jomblo putra, waduh, nggak ada watinya, ya harus ada jomblo putra. Mudah-mudahan yang single dan yang single parent, semuanya yang belum menikah, saya doakan tahun ini diberikan jodoh oleh Allah yang terbaik, sehingga dijadikan keluarga yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih giat untuk beribadah, mengabdi, meniti di jalan Shiratal Mustaqim, sehingga keturunannya, anak-anaknya jadikan anak-anak yang soleh, solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya ini sudah bunyi lagi ini. Ini menandakan bahwasanya jin-jin yang mau ditarik ini sudah ada tanda ini. Atau gimana tokeknya ini selalu hadir. Biasanya tokek bunyi itu, jandanya jangan lupa Gus. Tokek aja ngerti janda ini, apalagi yang manusia. Waduh, mohon maaf para janda, bercanda. Mudah-mudahan rezekinya panjenengan semuanya dilapangkan oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala aktivitas dan urusannya, sehingga rezekinya ini berlimpah ruah, bisa untuk membuat rumah mewah, bisa untuk membeli kendaraan mewah, dan bisa untuk menunaikan haji wal umroh di Makkah Al-Mukarramah, dan berziarah di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, jadi sebelum kita mengawali segala sesuatu atau aktivitas dan kegiatan, marilah kita buka dengan lantunan selawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahul suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan lantunan selawat setiap langkah kita, kehidupan kita ke depan lebih baik lagi dan diberikan hidup yang barokah, umur yang barokah, dan mudah-mudahan keluarganya juga barokah, anaknya juga barokah, semuanya. Kalau udah barokah insya Allah semua akan tercukupi fiti ini menuju wal akhirah dengan ridho dan kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Suaranya langsung seri ini sahabat. Jadi minum madu dulu biar supaya kuat menghajar dukun-dukun santet, dukun pelek, jin-jin iblis itu. Di madu asma, sahabat, madu asma yang sudah diisi dengan zikir-zikir, terus dengan apa namanya itu selawat-selawat tertentu, dan dengan hijab-hijab pilihan. Insya Allah ini bisa menangkal sihir, santet, gendam, dan yang sakit medis kayak sesak napas, lambung. Insya Allah ini bisa untuk membantu menyehatkan panjenengan. Saya aja minum madu supaya kuat. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mas Agus pengen kayaknya nih. Nanti Pak Agus.
Bisa menghubungi nomor admin nanti bagi yang ingin pesan madu asma ini. Jadi sesuai dengan yang di sini, artinya madunya madu asli murni tanpa ada campuran apapun. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa untuk memborong madu yang murni alami ini. Jadi saya juga minta doa restu. Ini ada saudara kita yang sakit. Beliau itu rumahnya kalau nggak salah Tangerang, Banten. Katanya sih dari usia 5 tahun diikuti oleh sosok jin nasab. Nah, kita tanya jin nasab itu sepertinya apa sih? Oh, saya penasaran ya. Kok tahu bilang katanya diikuti oleh jin nasab sekitar usia 5 tahun sampai sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dengan Ibu siapa? Boleh tahu? Zainibar. Ibu? Zainibar. 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 Ya. Nah, Ibu Zainibar ini posisinya di mana sekarang? Di Jakarta Selatan, Ciputat. Oh, di Jakarta Selatan. Ciputat, Bu ya, tepatnya? Bukan Jakarta Selatan, Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Iya, siap. Ciputat ya, Bu ya. Oke. Ya. Jadi sesuai dengan informasi yang sudah Ibu berikan, katanya Ibu ini usia 5 tahun diikuti sosok jin nasab. Bisa diceritakan enggak gimana Bu yang dirasakan itu? Kalau sekarang saya berasa ini di telinga saya ini kok kayak bunyi kayak gitu. Bunyinya kayak apa itu? Kayak bunyi dalam kesunyian gitu, gimana ya? Waduh, kayaknya itu pengen dikasih lagunya Rhoma Irama. Kayak kesunyian gitu Bu ya? Pengaruhnya juga ada, Bu. Saya suka jodohnya. Oh, berarti Ibu ini gimana? Statusnya perawan apa gimana ini? Saya nikah udah terlambat, udah umur. Cuman caranya orang itu juga pakai ini juga gitu. Saya bisa ini ngomong sama itunya jinasabnya. Bisa ngomong. Ngomongnya gimana Bu? Saya begini, saya kan udah sering baca itu selawat Jibril. Nah pas saya selawat Jibril itu saya berdoa, dia yang muncul. Sosoknya kayak apa ini sosoknya Bu? Tapi saya nggak tahu sosoknya. Terus yang tapi pernah nenek katanya. Nenek. Iya. Waduh, ngakunya itu dari mbahnya Ibu apa gimana itu? Dari leluhur katanya. Dari leluhur. Terus tugas kamu dari apa? Dari siluman ya. Iya, udah tuh saya kebayang gitu kayak kalajengking gitu. Katanya siluman kalajengking. Mbahnya itu. Iya, katanya. Waduh, Ibu kok bisa menamakan jin nasab itu gimana ceritanya itu, Bu? Dia yang ngomong. Waduh, kamu cucu saya katanya. Iya. Itu kapan itu, Bu? Jadi itu dia masuk katanya waktu itu umur saya 5 tahun. Itu Ibu saat bicara sama sosok itu kapan? Tahun berapa itu, Bu? Oh, baru 2 tahun ini, baru tahun kemarin kayak tahun 2020 baru bisa. Tahun 2020.
Padahal saya udah diruqyah macam-macam ruqyah nggak bisa keluar. Apa katanya yang ruqyah itu, Bu? Iya ruqyah kayak gitu aja gitu katanya udah keluar tapi tetap aja ada. Nah baru-baru munculnya itu saya mandi ini shower saya bergetar-getar ini. Bergerak sendiri, Bu? Ya udah tuh bilang saya ini siapa nih bilang saya. Nenek kau katanya. Waduh, maning. Bercanda katanya gitu. Iya. Terus selain apa kepala apa telinga yang itu, Bu? Itu ada yang dirasakan lagi apa gimana? Ini punggung di tulang punggung saya ini bos suka lari-lari gitu ininya uratnya gitu. Itu kalau lari saya nggak bisa. Berarti ngajak jogging gitu, Bu, jalan-jalan kayaknya. Iya, pas dia baru muncul itu ini pegel banget di punggung ini. Di tulang di punggung pinggang ini, dekat pinggang ini pegel banget. Tapi sekarang udah mending. Dulu saya ngambil wudhu pegangan begini nih. Itu nah, sekarang saya udah bisa begini. Awalnya apa namanya terasa itu udah berapa lama dari sekarang, Bu? Oh, kalau yang itu tuh udah lama. Dari jin nasabnya bagaimana juga itu? Nggak tahu apa katanya dari ini nenek kau katanya gitu. Pernah ada yang lihat orang Cirebon dulu pernah ngeliatin saya. Katanya ngikutin dia nenek katanya. Udah tuh kenapa kamu ganggu cucu saya katanya gitu. Enggak nek, saya kasihan dia kan perempuan nek katanya gitu kan. Iya. Belum ada juga nek. Itu ada saatnya jangan kamu urus katanya gitu. Ibu ini percaya begitu aja bagaimana dengan neneknya yang dianggap jin nasab itu? Iya dia ngomong begitu, saya ini nggak bisa ini gimana ya? Nah ini terus ibu pengennya ini dikeluarin apa disuruh jangan ikut ibu lagi apa gimana jin nasabnya nenek ini? Tadi dia ngomong gini, dia mau ke tempat padepokan Gus Hasim katanya. Oh iya. Berarti sudah tahu ini neneknya ini, Bu ya? Iya. Oh siap. Dia kan apa ada di diri saya dia tahu. Oh iya. Terus ngomong apa lagi? Selain ngomong mau ke padepokannya Gus Hasim tuh ngomong apa lagi? Oh dia dulu kan dia jin kafir. Kafir. Udah tuh dia minta masuk Islam ke saya, udah saya bacain itu 2 kalimat syahadat kan. Tapi dia kayak ini gitu, tobatnya itu kayak tobat sambal gitu. Waduh. Kadang-kadang kayaknya nih kayak si Vira pelakor ini, Bu ya. Waduh. Tobat sambal nenek. Nenek, jin nasabnya Ibu Zidni siapa tadi? Ibu siapa lupa saya. Ibu Zainibar. Nenek, jin nasabnya Ibu Zainibar. Sini tak sadatin. ada aja Ibu. Waduh. Iya. Terus selain itu apa lagi, Bu, yang dirasakan kepala terus di punggung ada lagi? Di hidung ini saya udah berobat macam-macam caranya ini. Itu kan ingus saya itu suka keluar ke tenggorokan. Bukan ada apa ya? Sinus, bukan sinusitis, Bu ya? Kata dokter, ini udah lebih dari 10 tahun. Ya kata dokter kalau sinus ini 1 tahun aja dia akut katanya. Ini saya kadang sembuh, kadang timbul lagi. Jadi turun dia di ini ingus itu ke tenggorokan. Berarti lewat tenggorokan turunnya, Bu ya? Udah bedah jalur aja ini kayaknya. Oke, siap Bu. Jadi ini rencananya tak mediasi jin nasabnya yang nenek-nenek mau tak masukkan ke mediator. Maunya seperti apa nanti Ibu bisa melihat sendiri dah. Itu banyak Bu, saya ini udah saya ini banyak yang melet saya itu banyak. Masya Allah, karena Ibu ini wajah nggak bidadari. Makanya banyak yang memelet. Terus sekarang Ibu ini belum menikah ya?
udah kemarin begini Gus. Jadi caranya begitu juga dengan katanya pakai jin Islam. Apakah nggak boleh kan? Waduh. Berarti suaminya ibu ini memelet ibu itu ya? 1 tahun pun saya nggak nyampe gitu. Sekarang gimana statusnya nih Bu? Masih sudah pisah. Mau nikah lagi apa gimana Bu? Nggak tahu deh Gus, udah tua. Waduh ya jangan Bu, masih muda Bu jenengan, jangan tua. Insya Allah. Yang penting Allah aja yang ini ya, yang nyaman kayak gitu aja pikirannya lagi Gus. Insya Allah saya bantu doa dari sini. Mudah-mudahan nanti kalau diberikan jodoh ya yang soleh, yang bisa memimpin di dalam rumah tangganya gitu Bu ya. Ibu Zainibar ya, Zainibar. Nah, sini Mas Haryanto. Gus, ini nggak dilihat orang kan saya? Oh ya, nanti dilihat orang. Ini kan direkam Bu. Cuma nanti apa namanya? Muka saya jangan dilihat. Oh tidak, aman. Maksudnya wajahnya Bu cuma saya yang tahu. Siap Bu. Ibu Zainibar ya. Terus waktu ibu mensahadatkan untuk menuntun si neneknya itu atau jin nasabnya ini masuk Islam, dia mau ngikutin Bu? Mau. Iya. Ini katanya dia mau ke tempat Gus, katanya belajar Islam di sana. Oh alhamdulillah kalau mau belajar Islam. Jadi nanti biar di sini Bu ya. Kira-kira ikhlas? Baca astagfirullahaladzim, saya kan zikir astagfirullahaladzim terus gitu. Dia lancar baca itu. Itu ibu dengarnya itu hanya suara aja apa gimana? Saya yang ngomong. Mas, berarti masuk ke ibu ini? Iya. Oh iya. Saya iya Gus kayak ini, kayak orang kesurupan kayak gitu ya. Cuman saya bisa ngatur gitu. Bisa sadar tuh ya? Saya sadar. Siap. Kalau nanti misalkan si neneknya itu tinggal di sini gimana? Ikhlas apa gimana ibunya? Ya ikhlas lah Gus. Oh iya. Siap. Sering celakain saya Gus. Wah. Itu saya mau naik haji. Waktu itu saya mau naik haji, 3 bulan mau naik haji. Saya jatuh di tangga. Katanya dia pas diurut orang, katanya jangan kamu ganggu cucu saya, itu tadi saya yang dorong katanya. Iya siap, nanti biar ditotok dan sama Najwa anak saya Bu. Kalau nakal. Siap. Cinta sabnya ini saya Haryanto nanti panggil neneknya. Sebelumnya tak doain dulu. Ibu di Ciputat ya. Ciputat. Iya. Ibu Zainibar. Ciputat ya. Ya. Kayak apa? Toro Karang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Benar Anda yang berada di dalam tubuhnya atau yang mengikuti Ibu Zainibar? Bukan. Dari mana? Kamu dari mana? Saya Baduy. Baduy? Terus ada hubungan apa kamu dengan ibu? Kenapa saya ditarik ke sini? Loh, kamu yang ada sangkut pautnya dengan ibu enggak? Saya tidak tahu. Loh, terus ngapain kamu ke sini? Yang benar kamu gak ada hubungannya dengan Ibu Zainibar. Ini loh orangnya. Kamu sosoknya apa? Betul Karang? Udah berapa lama usiamu? Udah berapa lama?
Yang benar kamu nggak ada sangkut pautnya dengan Ibu Zenibar. Jangan bohong. Saya kan ngundang kamu baik-baik lah. Dari Baduy kan jauh ya. Kalau jalan kaki berapa? Baduy itu mana Banten? Serang Banten ya Bu ya? Banten ya. Apa jangan-jangan kamu yang mengaku sebagai anaknya itu? Leluhurnya ibu ini? Saya ngundang kamu baik-baik, saya hanya kemen komunikasi aja. Jawab sejujur-jujurnya. Ada sangkut pautnya enggak kamu ibu ini atau yang mengaku leluhurnya? Iya. Kamu ikut sama ibu sendiri atau disuruh? Disuruh apa ikut sama ibunya sendiri? Ikut sendiri. Apa kamu juga yang mengaku sebagai neneknya? Oh, ini Bu. Yang ngaku sebagai neneknya. Ya ini. Katanya kamu pengen Yang nenek udah lama, Agus. apa? Sebelum saya tinggal di sini. Ya ini. Ini kalau orang Jawa namanya jenglot. Mbah Jenglot Betoro Karang. Mau ngapain dia? Tujuannya sebenarnya kamu ikut sama ibu apa? Melindungi atau suka? Melindungi ibunya apa kamu suka sama ibunya? Semua. Sudah lama, dari usia 5 tahun katanya. Usia berapa kamu ikut ibunya? Atau sudah berapa lama kamu ikut sama ibunya ini? Kekanak-kanakan? Ibunya masih anak-anak? Oh, lama ya. Ibunya sekarang usia berapa, Bu? 62. 62. Betul lama ya. 62, Gus. Masya Allah, tapi masih cantik, Bu. Katanya kamu pengen belajar Islam di sini, benar enggak sih? Enggak. Katanya ibunya pengen belajar Islam di sini. Kamu kan dari bangsa jin, ngapain kamu ikut sama ibunya? Utang budi dengan leluhur apa gimana? Leluhurnya Ibu Zainibah ini pernah menolong kamu apa gimana ceritanya? Kamu pernah dirawat? Oh. Terus apa bentuk bendanya Jenglot atau Betoro Karang itu di mana sekarang? Sama ibunya apa sama orang lain? Sama orang lain katanya. Sama orang lain? Tinggal di sini. Mana? Saya tinggal di sini baru 4 tahun. Baru 4 tahun, ya. Jadi ini katanya mau balas budi sama ibunya. Gitu loh. Balas budi apa, Gus? Balas budi apa ini katanya? Keluarganya ibu dulu pernah melihara ini. Ada nggak orang pintar dulu keluarganya ibu? Nggak ada. Waduh, kamu bohong berarti. Bohong, Gus. Kalau jin mah bohong. Nah, ya itu. Termasuk kamu kan aku nenek-nenek jin asap itu. Nah, iya. Udah, Mbah Betoro Karang, sampean tinggal di sini aja. Masuk Islam. Kenapa? Ikut saya aja. Ibunya nggak mau, ibunya mau diikut ini nggak? Nggak mau itu. Yang nenek itu masih ada di dalam nih, Gus. Kayaknya nenek itu belum keluar nih. Belum keluar. Di dalam ibunya ini masih ada juga sosoknya. Ada berapa? Hah? Hiji. Oh, 1. Oh, bahasa Sunda. Hiji.
Mohon maaf bahasa enggak bisa bahasa Sunda, tapi bahasa Indonesia. Udah bahasa saya minta baik-baik. Mbahnya tak undang ke sini. Ini pengen saya itu kamu tinggal di sini, jangan ikut ibu. Kasihan ibunya sering sakit, sering merasakan jalan-jalan di pinggang. Itu siapa yang buat? Mbahnya. Nah kalau mbahnya bisa melindungi, ya nggak mungkin lah ibunya bisa sakit begini. Berarti kan nggak bisa melindungi ya. Sini aja sama teman-temannya banyak sini. Terus maunya gimana? Maunya gimana? Saya mau kembali. Nggak bisa, sini aja udah. Diskusi Pak. Bagiannya Pak Kusnadi. Kamu di sini aja, jangan ganggu ibunya, kasihan ibunya ya. Jameng. Saya ini ngomong. Bahasa Sunda. Iya, kurang ngerti bahasa Sunda, Bu. Ya bahasa Indonesia aja. Kasihan ibunya ya. Kamu di sini aja. Apa jangan-jangan suruh nyanyi si Mr. Sastro ini? Oh iya, iya. Disuruh Mr. Sastro kamu ya? Oh. Suruh nyadat Ridwan itu ya? Wah, ini enggak. Udah bakar aja kalau nggak bisa. Udah tak kasih dua pilihan sampean. Mau masuk Islam? Ayo Pak, bakar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eksekusi. Allah. ربنا لنا من الجن والإنس ما تقبل منا ليكون من الأسفل ربنا أرنا لنا من الجن والإنس قد منا ليكون من الأسفل ربنا أرنا لنا من الجن والإنس ما قد منا ليكون من الأسفل ربنا أرنا لنا من الجن والإنس ما قد منا ليكون من الأسفل ربنا أرنا لنا من الجن والإنس ما قد منا ليكون من الأسفل ربنا أرنا لنا من الجن والإنس ما قد منا ليكون من الأسفل Ni'mal maula wa ni'mal nasir wala hawla wala quwwata aliyyil azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم إني
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. قدمنا ليكون من أسفل ربنا أضلنا من الجن والإنس قدمنا ليكون من أسفل أضلنا من الجن والإنس قدمنا ليكون من أسفل. Gimana kamu masuk muslim aja, diam di sini ya? Gimana? Gimana? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin sepertimu dan manusia hanya untuk beribadah. Kamu diciptakan dulu oleh Allah untuk beribadah. Dan kamu diciptakan selepasmu hanya untuk beribadah juga. Gimana? Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kasih sayang kepada seluruh makhluk, tidak memandang siapa. Gimana? Masuk Islam atau kamu tetap seperti itu? Supaya hidup ada manfaatnya. Tidak ada jin-jin sepertimu yang abadi di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Nenek itu ya jenglot itu. Berubah Bu. Kok dari Banten katanya, bukan dari Banten katanya Gus. Waduh, namanya juga jin Bu, jangan gak percaya. Udah tuh dia lancar padahal. Iya ibunya orang Padang kok, gimana cerita? Ibunya orang Padang, kan ibunya orang Padang. Jadi bangsa jin itu lebih pintar daripada ibu. Bukan neneknya itu. Jenglot. Tapi yang nenek itu saya bukan yang tinggal di sini, udah dari itu saya dulu Gus. Iya itu Bu, jenglot itu yang dianggap neneknya. Si jenglot itu bisa berubah, bisa berubah jadi neneknya gitu. Paham? Satu sosok aja jenglot, bukan nenek-nenek. Dia itu bisa berubah nenek, bisa berubah kakek gitu loh. Bisa berubah saudaranya jenengan juga bisa. Namanya jin. Jadi cuma satu di dalam diri saya, satu. Iya satu itu, jenglot itu aja. Hanya jenglot aja udah. Ya, kirim nanti fotonya rumahnya Bu. Ya, saya dikirim Fotonya. Oke. Iya udah, segitu aja Gus. Udah. Nenek deh ya Allah. Oke. Ya udah kita aja. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok jenglot itu yang berada di dalam ibunya itu
Jadi itu ada akibat, itu ada sebab. Jadi kalau kita nggak tahu apa namanya itu sebabnya, maka kita juga akan susah untuk mendapatkan akibat itu sendiri. Sehingga di sini hanya kita bisa apa ya, meraba-meraba, mengira-ngira, tidak ada yang pas. Makanya kalau jarak jauh itu keterbatasan kita di sini. Kita tidak bisa langsung memutus rantainya. Toh rumah yang ditempati oleh si sosok itu kan berada di sana. Walaupun si sosok jin atau apa namanya itu jenggot itu bisa masuk ke sini, tapi kita nggak bisa memutus hubungan antara si jenglot ini dengan si yang ditempatin. Sehingga kalau kita hancurkan rumahnya, kita putus rantainya, ya insya Allah itu akan musnah. Makanya kalau di sini ini apa kekuatannya lemah, tapi kalau rumahnya masih tetap ada di situ karena kekuatan jenglot 1000 jin. Nah, makanya itu harus ketemu dengan ibunya. Kalau nggak ketemu, tidak akan pernah kelar-kelar itu. Bahkan yang sudah ketemu aja susah untuk memutuskan. Banyak ibunya udah diruqyah, udah ke orang pintar, udah begitu, tetap aja nggak bisa. Karena itu tadi nggak tahu asal muasalnya atau sebabnya itu, sehingga tidak bisa untuk memutus si rantai itu. Jadi luar biasa si sosok jenglot itu, sama dengan apa ya, kekuatannya itu 1000 jin. Satu sosok kekuatannya 1000. Wah, luar biasa. Saya cuma sama Pak Kusnadi aja 2 orang sama Allah maksudnya gitu. Pada intinya kita hanya ikhtiar kepada sama manusia, selebihnya yang menjadikan itu Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, kalau tidak ada iman yang kuat, tidak punya suatu kekuatan di dalam keimanan, maka kita akan kesulitan dan dikelabui oleh bangsa-bangsa jin itu. Sesungguhnya bangsa-bangsa jin itu akan menjatuhkan dan apa ya, membuat kita itu down mental. Kalau kita down mental, maka bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa makhluk-makhluk seperti itu gampang sekali membaca kelemahan kita. Kalau kita ini tidak mudah terprovokasi atau tidak mudah dengan tipu dayanya dia, atau dia itu membolak-balikkan memberikan suatu berita bohong, dia sudah bisa mengelabui kita gitu. Karena jin ini ada tingkatan-tingkatan. Nah, belum lagi yang leak seperti kemarin itu. Jadi semua ada jenis-jenis jin, tingkat-tingkatnya jin sama dengan manusia. Manusia ada yang menjadi manusia awam, ada manusia yang punya iman yang lebih tinggi derajatnya, ada yang di situ itu makamnya lebih dekat sama Allah. Makanya kita jangan pernah lupa untuk selalu zikrullah di dalam hati, agar kita tidak mudah dikelabuin sosok-sosok jin yang sudah membuat kita ini down di dalam mental dan keimanan kita. Sehingga kalau kita sudah didownkan dengan para jin seperti ini, ya sudah, kita akan termanipulasi dan dia akan semakin sakti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan para sahabat. Ambillah tayangan di dalam suatu pelajaran ini agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin mempunyai iman yang kuat kepada Allah. Pada intinya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya itu tergantung kita di dalam menjalani kehidupan ini akan menjadikan suatu mudarat atau kan menjadikan suatu kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut kepada siapapun, jangan pernah percaya dengan siapapun, percayalah dengan dirimu sendiri, dan jangan takut kepada siapapun, takutlah kepada diri sendiri itu. Jimat bukan suatu benda, jika jimat bukan suatu mustika, jimat adalah siji sing kudu dirumat yani Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah problematika kehidupan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, dan tempat yang paling suci adalah gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda, maka Allah yang akan memberikan solusi yang paling baik itu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah akan memberikan kemudahan. Sekali lagi Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Logikanya setelah kita menaiki jalan yang naik, pasti kita akan menemukan jalan yang turun. Setelah ujian pasti Allah berikan suatu kebahagiaan. Jadilah manusia yang tetap
menjadi manusia yang lebih baik lagi, agar kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Saya Al-Fakir undur diri, insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kegelapan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku. Kebenaran, kesucian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.